Selamat pagi, Mas Revo, Miss Carol, dan Bapak Ibu Hiring Partner yang sudah hadir. Di sini saya akan mempresentasikan campaign plan saya dengan judul Grow Consideration and Awareness for Niaga Hoster. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilmi Safri Putra, seorang lulusan dari manajemen yang memiliki ketertarikan di dunia digital marketing karena menurut saya sesuai dengan personal saya yang suka bersosialisasi dan bertemu orang baru, serta seorang observer yang peka terhadap lingkungannya dan bisa memberi solusi dari masalah yang ada di lingkungannya. Sebelumnya maaf, ini konsepnya bukan kiamat ya di bawah matahari, ini biar semangat aja. Berikut adalah tentang perusahaan Niaga Hoster, di mana Niaga Hoster merupakan sebuah perusahaan hosting yang berdiri di Jakarta sejak tahun 2013, di mana Niaga Hoster selalu memegang teguh nilai perusahaan yang paling utama, yaitu obsesi kepada pelanggan. Berikut adalah logo dari Niaga Hoster yang mayoritas berwarna biru. Logo Niaga Hoster sempat mengalami rebranding, yaitu mulai digunakan pada 10 April 2018, di mana perubahan logo ini memiliki tujuan untuk mempertegas fokus utama dari Niaga Hoster, yaitu kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada visi misi dari Niaga Hoster, kemudian perusahaan yaitu customer obsession, ownership, learn be curious, hire and develop the best, highest standard, freedom, and responsibility. Berikut adalah pengembangan layanan Niaga Hoster yang sudah ada sejak tahun 2013 hingga saat ini, salah satunya yaitu fitur pembayaran dengan GoPay. Berikut adalah pencapaian Niaga Hoster hingga tahun 2022 ini. Yang pertama yaitu memiliki lebih dari 500.000 pelanggan, inovasi teknologi dan solusi lebih baik, hasil statistik yang mendukung perubahan di mana Niaga Hoster memiliki promote rate sebesar 55,77% dan think global, act global. Berikut adalah 8 produk dari Niaga Hoster, salah satunya Unlimited Hosting, WordPress Hosting, dan Cloud Hosting. Berikut adalah 4 kompetitor dari Niaga Hoster yang saya research berdasarkan search engine menggunakan keyword yang paling relevan, serta menggunakan tool similar web, yaitu ada Dewa Web, Jagoan Hosting, Remah Web, dan Domainnesia. Oleh karena itu, karena Niaga Hoster merupakan market leader di pasarnya, maka branding ID-nya yaitu meningkatkan conversion tentunya. Di mana branding ID saya yang pertama yaitu memfokuskan pada pengenalan produk dari Niaga Hoster untuk bisnis terutama UMKM, karena memang UMKM ini sedang digencarkan di Indonesia ya Bapak Ibu. Jadi yang kedua yaitu memberikan testimoni dari produk Niaga Hoster sehingga dapat meningkatkan kepercayaan calon konsumen terhadap layanan dari Niaga Hoster. Oleh karena itu, campaign yang saya buat berjudul Teman Hoster. Apa sih Teman Hoster itu? Jadi Teman Hoster merupakan sebuah campaign pada platform sosial media Niaga Hoster, terutama YouTube, yang berisi video testimoni manfaat, layanan, dan pengembangan yang dirasakan oleh pelanggan Niaga Hoster. Namun dikemas dengan gaya penyampaian yang santai dan diambil dari sudut pandang pelanggan. Kenapa sih memilih campaign Teman Hoster? Teman Hoster dipilih karena memang sesuai dengan kebiasaan pelanggan atau konsumen di Indonesia. Memang testimoni ini merupakan kebiasaan dari pelanggan di Indonesia. Dapat dilihat semua e-commerce yang ada di Indonesia selalu terdapat layanan atau fitur penilaian produk, di mana hal itu bisa menarik pelanggan untuk tertarik membeli produk. Nah, itu kita terapkan di campaign ini. Yang kedua, dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Seperti yang saya jelaskan tadi, di mana masyarakat Indonesia kebiasaan ketika ingin membeli suatu produk, itu melihat testimoni dari pelanggan lain yang sudah menggunakan produk tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan awareness audiens terhadap produk Niaga Hoster. Secara tidak langsung, campaign ini memang meningkatkan awareness ya, karena bagi audiens yang belum mengenal hosting atau belum mengetahui manfaat dari hosting, bisa mengetahui apa itu hosting dari campaign ini. Kemudian campaign ini saya pilih juga karena memang belum digunakan oleh kompetitor lainnya, sehingga kita bisa menjadi leader dan mengambil pasar yang lebih besar. Objektif campaign ini yang pertama tentunya consideration, di mana untuk traffic ya, untuk meningkatkan conversion, dan yang kedua adalah awareness. Berikut adalah pain point dari campaign ini. Yang pertama, sudah ingin menggunakan hosting namun belum tahu menggunakan layanan dari siapa. Kemudian orang yang tahu tentang layanan hosting namun tidak tahu manfaat dari layanan hosting. Dan yang terakhir, tidak tahu apa itu layanan hosting. USP dari campaign ini yaitu mengambil sudut pandang dari pelanggan. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa santai dan mudah dipahami.
Berikut adalah contoh visual campaign-nya, di mana ada 2 orang pelanggan Niaga Hoster yang menjelaskan tentang manfaat yang mereka rasakan untuk layanan Niaga Hoster. Di mana campaign ini dengan durasi 2,5 menit hingga 3 menit, karena memang menurut saya durasi tersebut cocok untuk sebuah campaign yang singkat. Selanjutnya, video tersebut akan dibuatkan oleh potongan videonya berdurasi 1 menit guna di-up untuk sosial media seperti Instagram dari Niaga Hoster serta untuk YouTube Ads dari Niaga Hoster. Berikut saya lampirkan juga daftar pertanyaan apa yang diajukan ketika wawancara campaign, di mana yang pertama narasumber tentunya mengenalkan diri dan bisnisnya, kemudian bagaimana awal mula menggunakan layanan Niaga Hoster, kenapa memilih layanan Niaga Hoster, apa manfaat dari layanan Niaga Hoster yang telah dirasakan, dan apa pesan untuk pemilik bisnis lain. Kemudian berikut activity list dan timeline yang saya buat, di mana di week pertama kita brainstorming untuk ide campaign, kemudian mendata juga pelanggan yang memungkinkan untuk menjalin kerjasama untuk campaign ini, kemudian finalisasi ide campaign. Untuk week 2, karena sudah mendapat pelanggan yang bisa diajak kerjasama, maka penandatangan MOU, mempersiapkan peralatan dan perlengkapan untuk pembuatan campaign, kemudian juga produksi video campaign, di mana untuk day 6 dan day 7 ini produksi untuk 2 video. Kemudian untuk week 3 kita mulai meng-up dari video campaign di sosial medianya Hoster, yaitu YouTube dan Instagram, serta running ads, di mana running ads ini untuk 7 hari, dan pada hari ke-7 ada report dan evaluasi running ads. Kemudian untuk week 4 kita mengupload untuk video campaign yang kedua di YouTube dan Instagram juga, kemudian running ads untuk yang kedua kalinya. Kemudian juga ada produksi video. Jadi produksi video itu setiap 2 minggu sekali untuk 2 video. Nah, untuk budget dan KPI, budget video untuk YouTube itu ada narasumber dan produksi, di mana narasumber budgetnya 1 juta dan produksi 500.000 dengan KPI 1.000 view. Jadi total budget 1.500.000 dan budget ads-nya yaitu untuk YouTube ads 100.000 per hari untuk 7 hari, di mana KPI 1.200 link clicks sehingga totalnya 700.000. Sehingga total budget setiap video campaign yaitu 2.200.000. Sekian presentasi dari saya, mungkin singkat. Untuk lebih panjangnya atau ingin mengobrol lebih panjang, Bapak Ibu bisa request untuk panitia Hektif bisa ngobrol di breakout room. Terima kasih.